jajan, makan es kepal Milo, enak sekali loh. Toppingnya juga banyak dan enak-enak rasanya. Jadi ini menu dari Kongseda namanya pentol luar. Ini namanya kue balap dari Kongseda, juga menu barunya. Ini rasanya juga enak sekali, lumer coklatnya. Harapan saya kepada Kongseda itu biar tambah maju, tambah sukses, banyak cabang. Kalau mulai merintis Kongseda yaitu dulu mesti orang tahu nih kan Jasuke. Jasuke kita kenapa sih Jasuke dulu memang itu kita memikirnya itu modal yang ringan, yang anti resiko dalam arti gini. Bahan baku masih itu untuk dijual besoknya lagi nggak masalah. Bahan baku harus didapat dengan mudah. Ibaratnya kita kan mau perang di kalangan masyarakat kota kecil. Kita ngeluarin menu, cari menu, katakanlah yang hit-hit itu banyak. Cuma karena kadang bahan bakunya itu kadang diperoleh dengan lewat online, luar kota, itu akan mempengaruhi daya juang kita untuk perang di dunia kuliner, terutama yang kita masih menjajaki kaki lima itu kepontal-pontal. Makanya kenapa Jasuke itu kan bahan dasarnya cukup jagung. Jagung saya rasa itu untuk didora kan tidak kesusahan. Mulainya Jasuke dari gerobak, emang ya karena kepentok, kita udah tidak punya modal. Dulu kita ibaratnya orang itu ya pernah lah yang namanya merasakan pahitnya kehidupan dalam arti kejelungup, jungkir balik itu tadi. Saya berpikir bagaimana toh saya itu bisa keluar dari masalah ini. Ibaratnya saya dulu terpuruk dalam arti bisnis online, investasi bodong itu senilai setengah M, 500 juta. Itu uang semua, uang orang semua. Beda ya, kita kehilangan uang itu uang di rekening sendiri. Misal kita punya tabungan, uang hilang, itu shock terapinya itu beda. Kita kehilangan uang, kita harus mengganti uang yang dari awalnya kita tidak persiapan punya uang. Kita harus dituntut mengganti uang dan itu uang orang semua. Uang 500 juta bagi saya mungkin bagi orang yang itu kecil ya, cuma dalam arti uang 500 juta itu penghasilan saya sebulannya belum ada sampai 5 juta. Itu misal dikalkulasi semua orang minta cicilan, semua orang rata harus dibagi rata minta dicicil, itu senilai sebulan itu ketemunya 22 juta. Gak mungkin saya mau ngelamar kerjaan yang senilai gaji segitu, otomatis susah dengan kapasitas saya. Kalau dimulai dari usaha pun itu di luar naluri bisa sampai seperti itu. Tapi ya itu tadi, saya bertekad saya akan tanggung jawab. Ini masalah saya yang harus saya hadapi, bagaimana saya bisa keluar. Dengan modal 3 juta yang berasal dari Jasuke gerobak itu tadi, antaranya ini ada uang 3 juta, saya buat gerobak itu saya belum tahu ini kelak menjadi sukses intinya atau hangus sekalian. Uang tinggal satu-satunya 3 juta. Cuma saya kembalikan lagi, niat baik, usaha untuk bertanggung jawab, mencari jalan keluar dari masalah, ternyata perlahan-lahan itu ada jalan keluarnya, yaitu tadi merintis Jasuke yang dari awal jajanan itu cukup 5.000, belum dikenal orang. Dulu saya belum ngelapak ya, itu cuma saya awal-awalan itu saya masak di dapur. Untuk awal-awalan itu saya nyoba ngerebus untuk 4 cup, 5 cup, saya online kan, saya buat brosur, saya di Facebook, IG, semua media orang saya tag. 10.000 Jasuke 2 cup saya kirim ke Kamolan, Jasuke 2 cup saya kirim ke Seso. Karena apa? Mungkin orang sebagian orang duit 10.000 kok mbok terno tekan gini. Apa cucuk? Saya tidak mikir cucuknya, mikir lagi ini usaha saya, ini tekad saya. Nek masalah cucuk ora cucuk biar nanti ada jalannya sendiri. Yang penting awal untuk usaha kita harus kita punya dagangan tapi nggak ada yang beli percuma. Kita punya makanan enak tapi nggak ada orang yang beli juga percuma.
kita punya makanan enak, kita punya resep enak, ibaratnya cocok bisa diterima di masyarakat Blora. Tapi pertanyaannya, ada nggak yang mau beli? Mikir saya, jagung itu supaya ada orang yang beli meskipun hanya 2 cup, saya rela nganter sampai Kamolan, sampai Bangle, sampai Seso, bahkan dulu pernah saya itu sampai Medang. Bukan karena ini 10.000 cocok apa enggaknya, tapi karena ini saya ingin market saya luas, dalam arti oh iya pelanggan saya udah ada di Kamolan, oh iya pelanggan saya udah ada di Seso. Nanti dari mulut ke mulut itulah orang Seso, oh kamu makan apa Jasuke, belinya di mana, di sini loh. Oh kamu makan apa. Untuk awal itu usaha jangan mikir untung dulu, buang pikiran untung. 2015 saya kejeblong, 2016 antara hidup dan mati, aku harus bagaimana, aku harus masih mencari jalan keluar setahun itu. 2017 mulai mikir, awalnya tahu bulat, cuma tahu bulat itu saya selalu gagal di penggorengan. Karena tahu bulat itu kan bisa diterima di masyarakat Blora juga. Dulu tahu bulat itu saya memang belum bisa mencari-cari caranya untuk goreng supaya belenduk-belenduk itu belum bisa, akhirnya saya menyerah, gantilah Jasuke lagi itu. Itu 2017 November. Sebenarnya gini, dari prosesnya waktu, kalau saya dulu jualan Jasuke awal-awal sehari cuma dapat uang 30.000, berarti 30.000 itu kan nominalnya cuma laku 6 cup. Itu saya jalani selama 6 bulan. 6 bulan itu sehari dapat uang 30.000, itu saya telateni. Di 6 bulan itulah kayaknya market saya nggak bisa meluas. Kenapa? Oh mungkin karena saya cuma jualan Jasuke tok. Cuma saya kan pengen Jasuke ini biar dikenal dulu, saya nggak mau tambah menu. Tapi karena Jasuke ini nggak ada gandengannya, orang cukup beli 2, udah 2. Akhirnya dulu saya eksklusi menu apalagi. Jadi prinsipnya gini, kita tambah menu, omset harus bertambah. Jangan tambah menu, omset sama saja. Omset harus bertambah, minimalnya itu 10% minimalnya. Misal biasanya kita dapat uang sehari 30.000, ya berarti kita jadi sekitar 40.000. Tapi alhamdulillah dari adanya duren, menu saya yang biasanya 30.000 jadi 70.000. Karena duren, orang kan kadang untuk menikmati duren itu kalau harus beli karena nyoba-nyoba apa sih durian kok digoreng, akhirnya timbul penasaran. Itulah orang yang nyoba kadang entah doyan entah enggak, cuma kan dari kata durian goreng kok digoreng sih, kadang kan seperti itu. Setelah menu durian goreng, 6 bulan berikutnya saya itu muncul pisang. Dulu waktu di Jogja ada yang lagi ngehitnya itu pisang haniki. Saya dulu sampai sempat pelesiran, itu selisih 6 bulan juga. Saya jualan pisang crispy, pisang nugget itu omset langsung kita bisa naik 100 kali lipatnya. Misal dulu 70.000 bisa mencapai jadi 700.000. Itu munculnya pisang. Cuma setelah 3 bulan kok menunya itu manis-manis, jajanan gini-gini. Akhirnya itu tadi, saya jualan pentol doer yang ada pedesnya itu apa gitu ya. Dulu awalnya pengen jualan bakso, cuma saya punya resep bakso belajar dari Semarang, yang sekarang teman saya itu di Semarang punya cabang 4 bakso. Itu memang beliau guru saya, nggak pelit ilmu, dalam arti saya ke sana, saya cerita, saya pengen belajar bakso. Cuma cara dia melatih orang itu enggak, ini loh resepnya, enggak, kamu mau jualan bakso, kamu tidur sini, kamu harus ikut saya ke pasar, kamu harus ikut saya giling, kamu harus ikut saya nyotok, biar tahu prosesnya. Karena orang itu harus menikmati proses, jangan jangan mengharapkan hasilnya tanpa mau berproses. Saya tekad, saya dulu mengorbankan jualan, libur dulu enggak apa-apa, anak saya tinggal di rumah, ya itu tadi etikat ini tadi. Saya alhamdulillah belajar tanpa dikasih tahu resepnya. Ini saya hanya mengamati, tak otak-atik dulu. Terus setelah dapat itu saya pulang belajar. Cuma yang namanya belajar, kita modal juga masih antara langsung dia kan buat saya melihatnya langsung
banyak ya, dia pembuatannya banyak, langsung 30 kilo deh. Cuma untuk saya otak adik kan nggak senilai itu, paling kita nyoba 3 kilo. Menu 3 kilo kalau dipisah lagi kan otomatis resepnya udah beda. Nah itu PR kita otak adik, nggak mungkin saya tanya kalau 3 kilo gimana, itu enggak, itu PR-nya kita sendiri otak adik. Awal tetap gagal biasa, kita harus buat. Pertama orang mau usaha jangan harapkan untungnya dulu lagi, itu sudah jadi rumusan. Kita harus eksperimen berkali-kali sampai kita berani memunculkan, berarti itu sudah layak. Pertama kita gagal. Kedua, intinya untuk tes pasar kita buat, tapi untuk dibagi-bagikan ke teman, coba. Ketiga baru kita coba jual. Awalnya dulu mau jual bakso, cuma kalau bakso itu modalnya terlalu besar, saya coba tes, oh iya ini adonan bakso saya jual untuk pentol. Akhirnya itu tadi dipublikasikan kok malah langsung jadi gugah selera menu Kongseda itu sendiri. Oh dari situ saya kenceng di pentol doer dulu. Seharusnya bakso ini kan seharusnya sudah plan saya 2017, karena malah keasikan main di pentol doer, saking asiknya oh nambah setiap hari, nambah buat segini kilo habis, ya itu tadi. Kalau aslinya saya belajar dari teman saya, memang menu bakso, resepnya resep bakso. Bakso. Dari dagingnya pun itu bakso. Cuma kalau di aplikasi untuk jual pentol doer yang katakanlah dulu pentol doer 1 cup 10.000, itu orang bilang wah mahal wong pentolnya 10. Kadang ada yang mau beli, aku belinya 5.000, nggak bisa, saya jual per cup 10.000, nggak bisa dicotot untuk nanti akhirnya orang apa, Mbak tuku 2.000, Mbak beli 3.000, nggak boleh itu, nanti malah kayak kita yang diatur pelanggan. Udah saya punya SOP, saya jualan per cup 10.000, kamu mau bilang mahal ya itu nek masalah mahal murah itu tergantung. Cuma kalau ada orang tak ngundulang anakku tolong tuku 5.000, ya enggak bisa, saya enggak mau ya sudah, ini sudah SOP dari bagian. Karena apa, kita mematok harga itu juga bukan karena ngawur, tapi kan dari segi pembelanjaan, dari hukum ininya itu udah dihitung semua ya? Udah dihitung semuanya. Ini berarti boleh dikata sekarang pentol doer jadi ikon ya, yang paling ikon di sini, ikon di Kongseda. Cuma meskipun pentol doer kelihatannya ikon Kongseda, dia tidak mengurangi, tidak menggeser dari menu Jasuke. Masih ada ya Jasuke? Jasuke sampai sekarang itu masih ada, penjualannya juga masih bagus, meskipun itu tidak saya iklankan. Karena apa? Alhamdulillah pelanggan Kongseda itu pelanggan militan. Dalam arti gini, saya pertama kali muncul Jasuke, jadi orang itu ngertinya oh Mbak Hani Jasuke. Oh jadi orang itu nggak perlu tak iklankan, Kongseda itu ada Jasuke. Es kepal Milo meski dulu saya pernah eksekusi, pernah viral pada masanya kan. Sampai sekarang es kepal Milo itu di sini penjualannya masih sangat bagus. Saya kalau ada menu yang sekiranya tidak, maksudnya penjualan hanya cukup tidak bisa mengangkat omset, katakanlah kita cuma laku 10-20, mending saya hilangkan. Misal kayak donat Indomie itu kan penjualannya kurang bagus, misal kita laku sehari cuma 20, sedangkan kita produksi sehari kalau 20 itu kan di bahan bakunya juga beda, kita buat produksi sama banyak sama sedikit kan beda. Kalau kita buat banyak, kita nanti nyimpen di freezer kelamaan mengurangi rasa, jadi sekalian dihilangkan nggak apa-apa. 2017 yang dulu omsetnya katakanlah kita dimulai dari 30.000 sehari, minimal rata-rata ya sekitar 9 sampai 13 jutaan. Bulan 13. Dulu 30.000 kita kelola tangan kita sendiri. Sekarang otomatis omset bernaik berlipat-lipat itu juga karena ada banyak tangan-tangan itu anak-anak. Dan ibaratnya kita kan omset naik, otomatis rezekinya juga dari anak-anak banyak, nggak dari kita sendiri. Lawannya kurang lebih ini sekitar 2 bulan. Bagaimana cara mendisiplinkan banyak anak itu? Kita telat langsung potong gaji. Lah bagaimana dong cara ini
kan kadang biasa anak itu kerja hanya sekedar kerja, ada yang ada bosnya, nggak ada bosnya, ada gawean dicanda semua. Lah itu tadi itu bonus anak-anak yang bagi yang rajin, gaji sama tapi untuk tambahan-tambahannya di luar itu tetap berbeda. Dan saya nggak mau kebanyakan ini, kamu gini-gini, enggak membuat anak apa, ibaratnya gini, kalau anak dicereweti itu percuma omongan kita. Zaman sekarang nggak bisa. Ya udah, mana yang rajin kita kasih fee, kasih bonus. Anak yang nggak mau kerjanya ini udah bayarannya segitu aja. Mentor itu siapa? Dulu ketika saya mencari jati diri, ketika saya terpuruk, beliau memang seorang motivator. Saya ikuti sosial media, saya ikuti. Ketika saya terpuruk, ibaratnya kita gini, ibarat kita mau ke Rembang tapi kita nggak tahu jalannya, otomatis kan kita tanya-tanya, nyoba tanya ke beliau lewat info. Alhamdulillah direspon, cuma dibales itu senangnya minta ampun. Terus saya cerita dengan masalah, saya itu punya kasus seperti ini Pak, saya harus bertanggung jawab gini. Saya nggak kenal, tapi alhamdulillah itu dibales, dituntun. Yaitu ibu harus mulai dari ini, mas, step by stepnya itu memang dituntun. Kadang kita ngelatih orang seperti itu belum tentu orang mau. Ya itu tadi, emang perjalanan itu yang berat itu diproses. Emang harus punya guru. Berarti kayak anak lahir itu kan harus ada orang tuanya. Itu tadi membimbing itu tadi ya, membimbing, mengarahkan jalannya. Cuma dari segi mentor saya itu bukan seharusnya langsung gini, enggak. Kadang itu melihat semangat kita juga. Misal gini, saya kenapa beliau kenapa toh Pak, saya yang dari sekian orang dipilih itu kan mungkin beliau tujuannya seperti ini. Beliau itu menuntun orang, nggak mungkin itu harus sudah dalam proses tahap penyaringan. Mungkin dulu beliau menolong saya itu juga proses, anak ini itu sebenarnya punya semangat, cuma bingung jalannya bagaimana. Kadang kan kalau orang hanya cuma tanya, kamu didorong, kalau diri kamu sendiri tidak punya semangat, percuma. Yang dorong itu capek. Nah ini kan kayak mentor saya itu cukup tinggal nyebeti, ayo jalan, tapi kan kita sudah tahu plan-plannya. Kalau efek corona itu tersendiri sebenarnya gini, awal-awalan berat, dalam arti gini. Pertama, corona, sebelum Ramadan saya nggak ada masalah, saya tetap bisa survive karena saya genjot delivery. Nah, genjot itu di delivery karena apa? Orang kan harus stay home itu berarti tujuan saya orang kalau di rumah kita harus yang menjemput pulang, nganter. Saya nggak mau mengundang untuk yang di lapak. Kedua beratnya itu di Ramadan. Sudah corona, Ramadan, padahal yang namanya kuliner dia bisa mengangkat omset itu ketika buka bersama, sedangkan buka bersama kan harus dilarang dulu waktu itu. Lah saya akhirnya ini makanan saya katakanlah pentol, terus pisang. Ini ibaratnya kan orang yang nggak bisa mudik, nggak bisa pulang kampung. Akhirnya gini, orang yang di Semarang kuliah harus standby, orang yang biasa lebaran jajal pentol saya itu nggak bisa pulang. Akhirnya saya langsung terinspirasi, berarti harus main frozen food, teru-teru yang kuliner pentol saya ini bisa dikemas di dalam frozen. Alhamdulillah penjualannya meskipun dalam kata pentol doer langsung siap saji itu menurun, tapi kita ngangkatnya di itu, harga kan sama, kita pak 50.000, cuma kita kan nanti ongkirnya jatuh ke pembeli. Kalau biasanya pentol doer kan kita sendiri yang ngirim-ngirim gratis. Alhamdulillah pentol doer itu penjualannya di masa Ramadan itu bagus, tak kemas itu orang kan mesti pengen nyoba. Mbak, tak pakai oleh-oleh. Saya itu bersikukuh dalam corona berjuang untuk survive, bukan karena namanya bisnis di masa pandemik dia harus memikirkan omset bagaimana tetap survive, karena kita punya grafik itu jangan sampai misal turun itu sampai jerot, kita harus memikirkan itu. Kedua, kita itu punya karyawan, menaungi 30 karyawan, bagaimana kita harus bisa menggendong karyawan itu tanpa dirumahkan, mereka tetap bisa gajian utuh. Memang
backup dana itu penting dalam sebuah usaha. Katakanlah kita harus membackup dana dalam arti kejadian hal terburuk terjadi. Nah, ini bagaimana toh lebaran ini saya tetap bisa mengeruk ini tadi yang namanya lebaran, katakanlah itu tadi. Nah, kalau tempatnya seperti ini harus kita dianjurkan jaga jarak. Akhirnya itu tadi saya mau lebaran gebut menjadikan lahan belakang itu tadi untuk area jaga jarak harus jadi. Alhamdulillah dulu saya was-wasnya gini. Ini kalau tempat ini jadi, sedangkan di gunung masih lockdown, orang kan mesti was-was. Aslinya masalah lockdown enggak itu kan aslinya ada cerita sendiri ya di seorang yang diisolasi ini tadi. Cuma saya memang alhamdulillah dari ketika di lockdown, beliau memang saya itu bimbing terus dalam arti saya kuatkan udah ini mau ujian delala. Beliau kan juga punya warung. Corona itu bukan ujianmu Bu, tapi ujian orang banyak dulu. Ya itu. Nah, saya harus menjadikan belakang ini jadi area social distancing. Akhirnya saya ngebut sebelum lebaran kelar. Dan alhamdulillah dari corona ini, alhamdulillah bulan Ramadan yang kita katakanlah 3 minggu bisa ketutup dalam seminggu di lebaran itu tadi. Jadi masalah corona, omsetnya itu masih tetap sukses, masih bagus. Jadi 3 minggu belum enggak apa-apa, tapi ketutup ini tadi. Makanya tugas kita bagaimana lebaran saya tetap lebaran untuk menutup di Ramadan itu tadi. Ternyata itu tadi. Jadi ada efek ada hikmah sendiri setiap kejadian, tapi kan orang hanya corona, pasrah ya. Corona itu bukan seperti itu ya, masalah ada untuk kita hadapi, untuk kita cari jalan keluarnya. Udah itu tugas kita, ada masalah cari solusi, jangan mikirkan masalahnya. Kalau kita mikirkan masalahnya nggak selesai, carinya solusi. Keinginan saya itu mengembangkan usaha satu, bisa bermanfaat untuk orang banyak, membuka lapangan kerja. Dalam arti apa, saya itu suka, saya memang jujur kadang untuk karyawan Kongsada kadang kita mengambil oh ya yang penting niat kerja. Memang dalam SOP itu harus ada kriteria tersendiri. Cuma karena saya itu berdiri dari langkah orang yang dulu pernah hancur, pernah hidup dalam minus. Kadang ada orang yang ibaratnya pendidikan kurang, mental kurang, itu saya pelihara. Dalam arti apa, saya itu suka mendandani mereka yang dari angka 1 bisa jadi angka 2, angka 3, angka 4 itu. Intinya satu, bisa bermanfaat untuk orang banyak.